selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Oktober 2025 untuk zodiak Capricorn. Buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi kamu di sini Capricorn. Nah, sekali. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari masalah yang sedang kamu miliki, dari kesalahan nggak tuh, sorry belibet ngomongnya, dari masalah yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di kartu yang pertama, aku lihat kayaknya beberapa zodiak yang udah aku reading gitu ya, di pertengahan Oktober ini lumayan banyak yang dapat tentang kartu sukses di sini, termasuk juga Capri salah satunya sukses. Cuma sukses yang seperti apa ya, nanti kita akan lihat di klarifikasinya ya biar lebih jelas. Terus yang kedua di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan keinginan-keinginan ya. Adanya keinginan-keinginan para Capri ini, beberapa ada yang akan terwujud di pertengahan Oktober ini. Dan yang ketiga terkait dengan healing ya. Beberapa dari Capri sepertinya akan mengalami proses healing di pertengahan Oktober ini. Healing dari masalah-masalah yang lalu, apalagi kalau ada masalah sebelumnya pernah ada masalah berkaitan dengan cinta-cinta ya. Cinta-cinta ini kamu akan healing ya dari masalah cinta-cinta itu semua ya. Terus yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan Capri ini seperti akan mempertahankan keutuhan suatu hubungan ya. Bisa hubungan kerja, bisa hubungan dengan keluarga, bisa hubungan cinta ya. Pokoknya terkait dengan orang-orang yang cukup dekat sama kamu gitu. Keluarga deket kan ya, pasangan deket kan ya, atau juga teman, rekan kerja, keutuhan hubungan di sini. Mungkin sempet cekcok kak sebelumnya. Nanti kita lihat ya detailnya seperti apa, oke? Tapi sebelum itu aku mau kayak biasa sebutin dulu untuk angka keberuntungannya Capri ya. Di pertengahan Oktober ini ada di angka 20, angka 3, 37 dan 33. Oke, jadi 3 mendominasi ya. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi buat Capricorn. 3 udah Page of Swords. Aduh, mataku kelilipan, sorry teman-teman ya. Aku tuh tadi kan buat kopi buat kopi nggak tuh, ini kopi susu ya. Bukan kopi yang gimana-gimana ya, karena aku asam lambung. Kayaknya nih ada serbuk kopi deh masuk ke mataku. Sorry ya, ada kelilipan deh. Oke. Capri di kartu yang pertama terkait dengan sukses. Oh ya, kenapa kartu sukses ini muncul? Kenapa ada peristiwa yang berkaitan dengan sukses? Sepertinya kalau aku lihat gini ya peristiwanya, kayak kamu akan digosipin di pertengahan Oktober ini, tapi dengan adanya gosip tersebut ya, itu akan mengangkat pamor kamu, akan mengangkat nama kamu. Ketika nama kamu naik, pamor kamu naik, aku lihat kayaknya akan berefek kepada istilahnya kekerjaan, ke bisnis ya. Nama kamu diketahui oleh banyak orang. Oke, bisa jadi ini gosip yang baik. Sebenarnya nggak baik-baik banget, tapi juga bukan sesuatu yang buruk gitu. Kalau aku lihatnya bukan gosip jelek juga. Pokoknya ada yang ngegosipin kamu aja, ngomong-ngomongin tentang kamu gitu ya. Cuma bukan yang jelek juga yang diomongin ya. Sehingga nama kamu ini jadi terangkat. Kalau aku lihat, ketika nama kamu terangkat, kamu jauh lebih dikenal orang ya, maka akan banyak hal-hal, tawaran-tawaran menarik yang masuk, atau juga akan lebih lancar kamu dalam hal karir dan pekerjaan kamu.
karena nama kamu dikenal gitu, mungkin jadi harum di kantor sih. Atau kalau di bisnis tuh ya, kamu jadi lebih terkenal di kalangan pebisnis yang sebidang dengan kamu gitu, berkat ini gosip. Contoh ya, Capri itu ya, ini yang bagus ya kalau kalian, bukan yang jelek gosipnya. Capri itu dia tuh pinter loh untuk bagian ini gitu ya. Masa iya dia pinter banget kalau di bidang kita ini, pada bagian ini untuk ngelola ini tuh dia tuh udah terkenal jago banget ya. Padahal mungkin sebenarnya kamu biasa aja gitu, cuma karena ada yang mengangkat nama kamu ya, kayak ngomongin sana sini gitu ya, katanya kamu bisa ini bisa itu, sehingga nantinya orang-orang jadi tahu gitu loh nama Capri di sini. Oh, Capri yang bisa ini ya, mau nggak aku kasih tawaran ini, nanti sekian loh untungnya. Nah, jadi sehingga masuk tuh ya cuan-cuan ya, dan ini menjadi kunci kesuksesan bagi kamu. Jadi jelilah melihat situasi mana yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan ya, mana yang bisa dijadikan momen, mana yang bisa dijadikan pijakan untuk lebih sukses ke depannya. Makanya dapat kunci, harum namamu berkat digosipin. Tapi gosipnya yang bagus. Terus yang kedua terkait dengan keinginan Capri, Kak. Keinginannya seperti apa nih yang akan terwujud kali ya? Ini ada peristiwanya, keinginan tentang kamu yang mendapatkan kejelasan akan suatu permasalahan. Mungkin selama ini memang ada masalah-masalah yang bikin kamu jadi nggak happy, terus salah paham, terus bingung, takut sama masalah tersebut. Tapi pada akhirnya terjelaskan permasalahannya, ya ini sesuai dengan keinginannya kamu ya. Masalah yang cukup lama yang selama ini sudah ini kayaknya masalah gak hanya sekedar terkait dengan dirimu saja, tapi terkait dengan orang lain juga masalahmu ya. Keinginannya kamu adalah mendapat kejelasan. Nah, ini di Oktober ini ada kejelasan untuk suatu permasalahan yang selama ini udah kamu alami, masalah yang benar-benar menjadi fokus dan perhatian kamu selama ini. Masalah yang cukup besar, bukan kecil ya. Terus yang ketiga tentang healing. Oke, Capri, aku lihat di pertengahan Oktober ini kan ada healing-healingan Capri ini. Healing-healing yang membuat kenapa peristiwa healing ini aku lihat, karena sebelumnya kamu sempat boring, sempat nggak semangat ya. Beberapa hal sempat ngebuat kamu jadi pesimis, sehingga akan ada healing-healingan. Jadi healingnya ini sih healing-healingan ya aku bilang, karena lebih kepada healing yang jalan-jalan ya, pergi kemana nantinya untuk ngilangin rasa boring. Lebih healing yang kayak gitu kali ya. Tuh ada tuh. Terus yang keempat di sini terkait dengan keutuhan, adanya peristiwa yang dimana kamu akan menjaga suatu keutuhan. Aku lihat ini tentang keutuhan hubungan antara kamu dan orang lain ya, atau ini nggak hanya sekedar tentang orang lain juga sih, adanya keutuhan yang kamu jaga tentang dirimu juga bisa. Kalau aku lihat beberapa Capri selama ini mungkin cukup berada di dalam kondisi yang stagnan menurut kamu ya, karena targetnya Capri ini biasanya tinggi dalam kehidupannya, dan ada beberapa kondisi yang cukup stagnan sebelumnya dan kamu sedang menjaga keutuhan ya, mungkin dari niat kamu dan tujuan kamu agar kamu bisa menyelesaikan hal-hal yang stagnan di sini. Karena kalau kelamaan stagnan, tujuan-tujuan itu ujung-ujungnya kayak males lah buat ini, udahlah berhenti sampai di sini aja usahanya, udahlah males gitu, capek udah ya. Jadi bisa menyebabkan kegagalan ya. Makanya di sini perlunya menjaga keutuhan semangat kamu ya. Semangat dirimu. Semangat tujuanmu dari awal ya. Jangan setengah jalan, karena di sini kamu akan menghadapi hal-hal yang pokoknya bikin kamu jadi stagnan. Kalau kamu nggak menjaga keutuhan semangatmu, kondisi ini akan terus berlanjut dan kamu nggak akan bisa sampai kepada tujuannya kamu, ngedelay kesuksesan kamu terus ya. Jadi seperti itu, menjaga keutuhan semangat. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, yang bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, The Moon, Pisces, Aries, Leo, dan Sagittarius. Energi paling kuat dari Pisces. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di 20, angka 3, 37, dan 33. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Capricorn.